Ya, berakhir sudah pertandingan babak pertama di mana Indonesia tertinggal dengan skor 3-0. 0-3. Betul, dan gol diciptakan oleh Kamada. Kamada 2 gol dan Kubo 1 gol. Dan masih ada babak kedua dan tentu saja jangan kemana-mana, sesuai janji kita tadi. Kita akan mengumumkan pemenang kuis untuk siapa nih? NTV Live Reaction Timnas Indonesia. Oke, kita masih menunggu. Siapa kira-kira? Belum ada nih. Belum ada. VAR belum muncul. Nanti kalau yang ada tadi VAR itu, kita, yang tadi itu. Nah itu VAR. Nanti kita akan sampaikan pemenangnya. Sejauh ini belum ada informasi apapun yang di layar VAR. Jadi kita akan membahas dulu sedikit pertandingan babak pertama dengan Bung Gita Suwondo. Gimana Bung Gita Suwondo? Kita lihat babak pertama. Walaupun kita sama-sama ngelihat nih, tapi mungkin ada. Kalau saya bandingin dengan pertandingan di GBK, ini artinya apa? Di GBK tuh kita nggak uji coba, artinya kita dengan skuad terbaik kita saat itu. Kita bisa mengimbangi mereka 30 menit. Ini kan rada-rada uji coba ya Patrick Kluivert. Jadi nggak bisa disamakan juga bahwa kita memang tertekan, kita nggak bisa keluar dari tekanan, bahkan kita 0 shot on target. Ya. Tidak ada sama sekali. Jepang 5 shot on target, dari 5 kesempatan mereka 5-5-nya on target. Dan 3 jadi gol. Kalau kita lihat inti kekuatan mereka ya Kubo tadi itu ya. Betul. Tadi kan kelihatan bahwa jangan dilepas dia. Begitu dia dilepas udah. Kamada mudah sekali untuk gol terakhir itu terlihat Kubo berdiri lepas dari penjagaan. Udah langsung. Kamada kayak fan football tadi gol terakhir itu ya. Literally kayak fan football ya. Kalau kita lihat, mau nggak setuju tapi ya gimana ya. Terlepas kan Patrick Kluivert juga harus melakukan 2 pergantian karena 2 cedera. Itu cedera yang bukan taktikal. Pergantian yang bukan taktikal jadinya sebuah keharusan jadinya. Iya, kalau kita bacakan sedikit statistik babak pertama ya, ada goal possession kita di 32% berbanding dengan 68%. Jadi artinya kita memang cukup jauh tertekan. Sementara shot on target kita masih 0 seperti kata Bung Gita Suwondo tadi, dan Jepang ada 4 di mana 3 berubah jadi berbuah gol. Ya, ini ada 4 kesalahan berbanding 2 dan ya terlihat bahwa masih ada babak kedua pertandingan nanti. Kita tentu masih baru ada 2 pergantian yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan itu pergantian yang memang tidak diinginkan sebenarnya karena memang yang bukan taktikal ya tadi. Bukan taktikal, ini cuma pergantian karena cedera pemain. Jadi sebenarnya ada berkurang kemungkinan untuk memainkan permainan yang sesuai keinginannya Pique karena memang 2 ini bukan karena taktikal ya, karena memang walaupun Marcelino dimasukkan, tapi kan itu gara-gara 2 bek kanan cedera. Nggak mau akhirnya Yance yang harus mundur, Marcelino dimainkan, Beckham pindah ke kanan, Marcelino pindah ke kiri. Jadinya ya pergantian seperti itu yang ya ini untungnya adalah kita punya pemain-pemain yang versatile ya, bisa main di segala macam posisi. Tapi ya kita masih harus banyak belajar. Ini Jepang lapis kedua bahwa kita belum bisa mengimbangi mereka ini. Kedepannya mungkin lawan-lawan kita di putaran keempat nanti tidak akan setangguh Jepang. Ya betul. Tapi ini pembelajaran bahwa ya masih banyak yang harus diperbaiki dari kita. Masih banyak PR ya. Masih banyak. Kalau tadi kita bicara bahwa di GBK kan kita punya 2 peluang. Ini sama sekali kita nggak bisa membuka peluang. Belum ada. Karena ada 2, paling ada 2 tadi. Ada oleh Romain yang sempat lepas dari pengawalan, lalu ada Beckham Putra juga. Tapi ya belum merupakan sebagai ancaman yang boleh dikatakan cukup baik pada pertandingan ini. Jadi ya semoga di babak kedua sih kita ada perubahan yang bisa dilakukan oleh Pique. Dan kira-kira kan ada yang dimasukin lagi nggak? Harusnya sih. Masih ada 3 pergantian ya. 3 pergantian dan itu harusnya dimaksimalkan ya. Ya harusnya ya. Masih kalau kita lihat Ricky Kambuaya ya mungkin Ricky kan bagus di pertandingan pertama, siapa tahu, dan dia bisa pegang bola, dia bisa dribbling, dia bisa ngelewatin lawan. Itu yang dibutuhkan, pemain yang bisa membuka ruang, dan itu Ricky ya. Iya. Sasa mungkin Ricky bisa bisa membuat penetrasi di kotak penalti jadi penalti lagi atau itu keahliannya dia tuh memang udah tahu selah-selahnya gimana supaya ada pelanggaran gitu. Jadi dia cukup cerdik memanfaatkan peluang. Mungkin yang sulit adalah kita di away itu kan ini hasil, kalau ini sampai kalah ini kekalahan kita ketiga. Ini gol ke-12 yang kita kemasukan di away. Kita artinya
belum pernah kita bisa mengejar ketertinggalan ya itu tadi. Kita satu-satunya hasil terbaik kita away kan lawan Arab Saudi. Arab Saudi. Ya kita hasil imbang lawan Arab Saudi. Kita unggul lebih dahulu. Kita bisa menyamakan kedudukan lawan Bahrain, bahkan sempat unggul tapi kemudian disamakan oleh Bahrain. Terlepas itu gara-gara itu kan, gara-gara waktu, perhitungan waktu yang nggak jelas. Selepas itu kan kita nggak pernah main bagus lagi pada saat away. Itu yang harus dibenerin. Ya kita juga pernah dulu mengalami kalau cerita-cerita away duel 2010. Final Piala AFF 2010 kita kalah away. Satu-satunya kekalahan dari babak penyisihan sampai final dan kita gak juara. Ya gara-gara away kekalahan away. Selainnya kita menang terus. Menang terus. Nah, ini kita memang ini akan jadi catatan tentunya karena walaupun kita tidak akan berhadapan dengan tim-tim sekuat Jepang ataupun Australia di babak putaran keempat, tapi paling tidak kan Pique juga harus bisa melihat kekuatan ini seperti apa, kekuatan Garuda lah sepenuhnya gitu. Kalau tadi sebelum pertandingan kita nyebut ini calculated loss nggak? Iya, ini calculated loss ya. Cuman kan ya harus ada pelajaran yang diambil bahwa kita tidak boleh ya ini uji coba, kita tidak boleh uji coba lagi di pertandingan bulan Oktober nanti. Nggak apa-apa, cukup di sini aja ya. Masih ada September buat uji coba. Ada uji coba September lawan tim-tim dari harusnya Timur Tengah ya. Iya, kemarin Erick Thohir udah ketua umum PSSI coba mencari lawan dari Timur Tengah. Dan kalau bisa lawan kita mainnya tuh di sana. Artinya kita selama ini selalu di GBK, Artinya atmosfer yang menguntungkan kita GBK ya. Ya, kita udah ada cek VAR nih, Mai. Mana udah nih? ada pengumuman pemenang. Siapa kita yang cek juara? Dulu.